Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ustazah semuanya, hari ini kembali lagi bersama dengan Ustazah Iit pada pembelajaran tema 5. Nah, apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak ustazah, hari ini kita belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawan kebanggaanku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, anak ustazah, pahlawanku, kebanggaanku. Nah, pada masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Nah, ayo Ustazah, kita cari tahu. Nah, ini dia perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat, terutama di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Berikut beberapa tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama ada Sultan Babullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Babullah dari Kerajaan Ternate adalah raja dari Kesultanan Ternate, anak ustazah, yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Khairun yang dihukum oleh penjajah Portugis. Ini yang membuat Sultan Babullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Babullah melakukan persekutuan dengan wilayah sekitarnya untuk mengusir penjajah. Tindakan persekutuan ini diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Kesultanan ini memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ternate, makam Sultan Babullah, dan benteng Kerajaan Ternate. Nah, kita lanjut yang kedua. Itu Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung dari Kerajaan Mataram adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Pada masa ini, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Wilayah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan Bandar Gadang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung tidak suka dengan penjajahan karena merugikan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Nah, peninggalan Kerajaan Mataram ini ada Pasar Legi, Kota Gede, dan makam-makam raja, serta masjid di Kota Gede. Yang berikutnya, Ustazah, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari Kerajaan Goa, Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan orang Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana.
Setelah wafat Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, yang berikutnya Ustazah ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang memimpin kerajaan Aceh. Beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya semakin luas. Nah, Ustazah, itu seputar perjuangan para pahlawan pada masa kerajaan Islam. Nah, itu tokoh-tokohnya tadi, Ustazah. Yang pertama ada Sultan Babullah dari Kerajaan Ternate. Yang kedua ada Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Yang ketiga ada Sultan Hasanuddin. Yang keempat ada Sultan Iskandar Muda. Nah, sekarang kita masuk ke pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari satu benda masuk ke dalam mata sehingga dapat melihat benda tersebut. Berikut macam-macam pemantulan cahaya. Nah, Ustazah, pemantulan cahaya ini ada dua. Yang pertama itu pemantulan cahaya teratur. Seperti yang antum lihat pada gambar ini, Ustazah. Ini adalah pemantulan cahaya teratur. Nah, yang kedua itu ada pemantulan cahaya tidak teratur. Nah, untuk pemantulan cahaya teratur, Ustazah, ini pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata, Ustazah. Ini permukaannya rata dan lurus ya. Nah, contohnya itu cermin datar dan permukaan air yang tenang. Nah, yang kedua ada pemantulan cahaya tidak teratur, Ustazah. Ini dia pemantulan cahaya yang tidak teratur. Pemantulan cahaya yang tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Ini permukaannya bergelombang, Ustazah. Itu pemantulan cahaya yang tidak teratur. Contohnya permukaan batu. Nah, Ustazah, kita lanjutkan ke informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Nah, apa informasinya, Ustazah? Saya ulangi. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Bentuk informasi dari suatu teks berupa informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat ditemukan dalam teks. Dan informasi tersirat merupakan informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Untuk mendapatkan kedua informasi, kita perlu membaca sebuah teks dengan cermat, Ustazah. Nah, berikutnya kita masuk ke hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila, Ustazah. Nah, ini apa namanya? Simbol sila kelima Pancasila. Simbol sila kelima Pancasila itu ada kapas dan padi. Dengan bunyi sila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapas dan padi menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan pangan dan sandang. Nah, berikutnya Ustazah. Pada sila kelima Pancasila ini memiliki makna kita selalu berperilaku adil. Kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengalaman sila kelima Pancasila dapat tercerminkan pada sikap kita sehari-hari itu sebagai berikut. Yang pertama, ada adil terhadap semua orang. Yang kedua, membantu orang yang sedang kesusahan.
Yang ketiga, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang kelima, suka bekerja keras. Yang keenam, bergotong royong demi kepentingan bersama. Yang ketujuh, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Yang kedelapan, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, anak ustazah yang berikutnya, mengatur tempo dengan ketukan. Nah, anak ustazah, sebelumnya antum harus tahu dulu, ketukan notasi angka. Nada 1/2 ketuk, anak ustazah, itu ditandai dengan garis di atas ini. Garis di atas ini itu menandakan nada 1/2 ketuk. Nah, ini 1/2, ini 1/2, jadi yang digabung ini adalah 1 ketukan. Nah, 5 dengan 6 ini 1 ketukan. 6 dengan 5 juga 1 ketukan. 5 dengan 7 itu 1 ketukan juga, nah ustazah. Nah, kalau yang tidak ada tandanya di atas, itu hanya semuanya itu 1 ketukan. Angka 5 1 ketukan, angka 6 1 ketukan, angka 6 1 lagi 1 ketukan, begitu seterusnya. Nah, nada 2 ketuk. Nah, ditambah dengan tanda titik. Nah, angka 7 1 ketukan, tambah angka titik, jadi 2 ketukan. Begitu juga dengan yang tanda titik 2 ini, ya ustazah. Angka 7 1 ketukan ditambah titik 2 itu menjadi 3 ketukan. Nah, begitu. Mudah-mudahan anak ustazah bisa memahaminya dengan baik dan benar. Nah, yang berikutnya ada ketukan notasi balok. Kalau ini angka, anak ustazah. Kalau yang ini balok. Kalau dia nada 1 ketuk, itu ditandai dengan bulatan hitam dan pakai tangkai. Nada 2 ketuk itu bulat, kosong di dalamnya, pakai tangkai juga, anak ustazah. Nada 1/2 ketuk, bulat hitam, pakai bendera. Nada 4 ketuk, terus bulatnya tebal, di dalamnya kosong. Nah, mudah-mudahan anak ustazah bisa memahaminya ya. Nah, salah satu cara membuat ketukan dengan bertepuk tangan, coba anak ustazah perhatikan not berikut ini. Nah, tadi ustazah sudah jelaskan kalau yang seperti ini anak ustazah, gambarnya yang seperti ini, itu nada 2 ketuk. Nah, ini namanya not setengah. Jika not ini dipraktikkan, kita harus menghitungnya 1 sampai 2 ketuk, anak ustazah. Tadi berapa ini kata ustazah? 2 ketuk. Nah, setelah kita bertepuk tangan 2 kali, baru kita berhenti. Seperti yang ada pada contoh di bawah ini, anak ustazah. Nah, kita lanjutkan. Ada yang kedua itu not 1/4, anak ustazah. Nah, not 1/4 ini dia menghitung 1 kali saja. 1 ketukan saja. Seperti yang ada pada contoh ini. Nah, anak ustazah, kita tidak terlalu mempelajari terlalu dalam. Hanya yang simple saja. Cukup antum mengetahuinya saja, anak ustazah. Nah, berikutnya kita masuk ke alat optik. Nah, alat optik merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Berikut contoh alat optiknya, anak ustazah. Yang pertama ada lup, itu terbuat dari lensa cembung, membantu kita melihat benda-benda yang berukuran kecil. Lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Yang kedua ada kacamata, anak ustazah. Terbuat dari lensa cekung dan cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening, lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda yang lebih jelas. Nah, seperti itu anak ustazah.
Nah, yang berikutnya ada mikroskop. Adalah alat yang digunakan melihat benda-benda kecil, misalnya bakteri dan jamur. Nah, mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali, sehingga dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Nah, terima kasih anak ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Semoga antum semua dapat memahaminya dengan baik dan benar. Dan jika ada keraguan, boleh antum nanti bertanya kepada ustadz-ustazah antum masing-masing.